Oke teman-teman semuanya, selamat pagi menuju siang hari. Selamat pagi menuju siang hari. Dan hari ini kebetulan saya libur, jadi saya sempatkan diri untuk tag video. Boleh teman-teman pantau sampai video saya selesai ya. Dan buat teman-teman yang kemarin udah ngeramein giveaway saya, udah pantau video saya ya, saya ucapkan terima kasih. Dan ya teman-teman keren lah. Untuk kesempatan kali ini saya mau sedikit ngobrolin apaan mbak, ngobrolin untuk ini ya, untuk hobi saya ini ya. Jadi saya ini kan hobiis ikan koki. Kalau dirasa sih udah lama banget lah, hobi saya udah lama. Dan mulai mengenal beli ikan koki secara online itu di tahun 2017. Ini saya langsung aja ya, di tahun 2017 itu saya iseng-iseng buka Facebook, terus ada ada orang yang ketemu lah, intinya ketemu seseorang yang jualan ikan koki, terus browsing lagi, terus akhirnya ketemu dengan komunitas pecinta ikan koki Indonesia lah ya waktu itu. Terus pertama kali saya itu ikut lelang dari seller Tulung Agung kalau nggak salah. Jadi daerah sana itu emang terkenal untuk ikan kokinya ya. Jadi banyak ikan-ikan koki Tulung Agung itu yang mungkin teman-teman kalau mau cek di Facebook itu banyak seller dari sana ya. Dan ya memang terkenal daerahnya itu banyak petani ikan hias lah ya. Saya ikut lelang waktu itu, terus dapat rancu ya. Terus saya pernah unboxing juga. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek di video-video awal saya ada. Dan ya itu awal pertama kali saya mengenal lelang di dunia perfacebookan ya. Dan ikut terus ya, dikirim pakai kereta sih ya, tetap kereta dari Tulung Agung itu untuk seputaran Pulau Jawa pakainya kereta api ya. Biasanya KIB atau Herona atau apa itulah yang mungkin di daerahnya sana yang bisa menjangkau daerah teman-teman lah, atau daerah kita itu apa ya, mereka pakai jasa itu. Dan sehari sampai, dan tentunya ada garansi. Terus di tahun 2017 itu saya nggak begitu banyak belilah ya. Saya ikut lelang terus cuma beberapa kali. Habis itu saya rawat di akuarium teman-teman, di akuarium. Terus 2000, tapi nggak tahan lama. Ikannya nggak tahan lama waktu itu. Jadi ikannya mungkin saya salah penanganan atau gimana lah ya, pokoknya nggak bertahan lama ya, hanya beberapa bulan aja. Terus ya udah lama nggak ngerawat ikan koki lah ya. Saya lama nggak ngerawat ikan koki. Di tahun 2019 itu di rumah desa saya ini kebetulan kan ada tempatnya, terus bisa buat nyejukin hati, nyejukin mata, bisa apaan lah ya, itulah pokoknya. Terus saya nyoba beli ikan koki lagi. Tapi karena dulu pernah ada pengalaman ikut lelang, jadinya saya itu iseng lagi cari yang sering main lelang gitu di grup-grup Facebook lah ya. Terus pertama kali ngerawat ikan koki kan pakai pakai box bekas kulkas. Bilangnya sih dulu kolam portable, soalnya kan bisa dipindah-pindah itu. Kalau teman-teman mau ngeliat di video saya awal-awal dulu juga ada di tahun 2019. Saya beli pertama itu lelangan dari Mas Agus, saya sampai ingat ya, Mas Agus dari Tulung Agung juga, 10 ekor rancu. Terus
saya rawat di kolam portable, karena sebelumnya saya kan ada ngerawat ikan koi, cuma 2 hari di rumah tuh mati. Jadi saya ada trauma lah, jadi nggak ngerawat ikan koi lagi. Jadi saya ngambil ke ikan koki ini. Terus ya dari iseng-iseng situ nambah terus, ya udah akhirnya ikan saya nambah. Ada yang dapat dari lelangan, ada yang beli langsung ke sellernya ya, dari daerah ini. Ikan saya ya, saya pernah beli dari daerah Tulung Agung, Kediri, terus Tangerang. Tangerang ya, itu daerah itulah yang saya beli. Nah dari situ karena pemula, hobiis pemula, jadi ada kecenderungan untuk nambah ikan terus. Jadi ada rasa pengen nambah, pengen beli gitu. Jadi nambah terus ya jadi segini. Cuma ini sebagian karena di awal-awal dulu saya salah penanganan, ya ada yang sebagian itu mati ya. Banyak yang mati lah ikan saya. Ya karena awal-awal itu saya salah dalam penanganan. Kadang ikan datang nggak saya karantina, langsung saya cemplungin ke kolam. Ikan ada yang sakit, terus sebagian tertular. Ada yang kena kutu argulus, kutu jarum, saya cemplungin. Udah akhirnya banyak yang ikan juga terjangkit kutu dan kena jamur. Banyak yang mati dulu di awal-awal saya ngerawat ikan Mas Koki ini ya. Kalau teman-teman cek di video saya sebelumnya itu juga ada. Dan ya penanganan ala-ala saya sebisanya saya lah ya. Dan ya tersisa sampai saat ini, dari saya mulai ngerawat lagi ikan koki di tahun 2019 sampai sekarang di tahun 2021 ya, seperti yang teman-teman lihat ini ya. Jadi saya hanya aktifin 2 kolam terpal aja sih ya, ini sama ini teman-teman, karena yang itu belum saya aktifkan. Masuk bulan ini kebetulan air di desa saya itu rada nggak stabil keluarnya. Jadi saya rada gimana juga ya untuk ngerawat ikan koki kalau nambah lagi ya. Sebenarnya pengen nambah, cuma ini berkendala sama air sama cuaca, jadinya belum saya tambahin itu untuk kolam itu ya. Jadi ngerawat 2 kolam ini dulu. Ada yang tetasan sendiri, tapi banyak kan saya beli sih tetasan sendiri hanya beberapa ekor. Banyak kan yang beli. Dan untuk saya sih ini macam-macam ya. Ada jenisnya rancu, oranda, terus yuanbao, demekin ini ya, demekin, terus ada wakin, ada ryukin juga, yaitu jenis-jenisnya. Nah, yang saya rawat, dan ini rawatannya usianya juga macam-macam sih. Ada yang rawatan baru beberapa bulan untuk tetasan saya ini yang imut-imut ini. Terus ada yang usianya 2 tahun dari saya ngerawat, itu juga ada, dapat dari lelangan Mas Agus Tulung Agung itu ya. Ada yang usia rawatan 1 tahun, 1,5 tahun, ya macam-macam lah. Ini yang tersisa dari rawatan saya ya. Karena ngerawat ikan koki itu ya susah-susah gampang sih. Kalau masuk ke bulan Juni, Juli, Agustus kayak ini sih boleh dibilang cuacanya ya, ini nyebabin air suhunya jadi dingin banget. Dan untuk kolam saya sih nggak pakai heater ya, jadi tanpa heater. Cuma kadang berapa minggu sekali lah, atau mentok sebulan sekali airnya saya kurangi, saya tambah air baru. Udah gitu aja sih kalau saya ngerawatnya sih ya. Dan alhamdulillah ikan-ikan saya ini tanpa terkena kutu teman-teman, nggak ada kutu jarum atau kutu argulus. Misalnya ada gitu langsung saya pindahin saya pindahin biar nggak nular. Jadi ketika awal-awal datang, teman-teman kalau beli ikan ya dikarantina dulu 1 mingguan lah ya. Nanti teman-teman bisa ngecek ikannya gimana, ada kena kutu atau enggak, ada kena jamur atau enggak ya, gitulah. Ya kurang lebihnya itu cerita saya awal saya beli ikan koki ya. Ini
penampakan ikan-ikan saya, rawatan saya ya. Airnya ini filternya sih standar, nanti teman-teman bisa ngecek di video-video saya sebelumnya juga udah ada untuk setting filternya ala-ala saya. Yang jelas saya ngerawatnya senyamannya saya, sebisanya saya, dan sedapatnya bahan yang bisa saya temukan di sini aja, gitu aja teman-teman. Dan ya, ditunggu aja video selanjutnya dari saya.